Baik, hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear atau disingkat SPL dalam bahasa Indonesia, yang dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai System of Linear Equation, SLE, atau seringkali disingkat dalam beberapa textbook sebagai linear system, ya, LS. Nah, seperti apakah sistem persamaan linear atau SPL ini? Nah, sistem persamaan linear itu adalah sesuai namanya, ya, terdiri dari banyak persamaan dan banyak variabel. Nah, yang tampak di layar ini, kalau Anda lihat, ini adalah sistem persamaan linear yang memiliki m buah variabel yang tidak diketahui. Dalam hal ini x1, x2, x3, dan seterusnya sampai xn. Dan memiliki m buah persamaan. Ya, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan seterusnya sampai persamaan m. Dalam hal ini, M tidak harus sama dengan N. Ya, sekali lagi, banyaknya persamaan tidak harus sama dengan banyaknya variabel. Apakah banyaknya variabel harus lebih banyak dari banyaknya persamaan? Tidak juga. Demikian juga sebaliknya. Apakah banyaknya persamaan harus lebih banyak dari variabelnya? Tidak juga. Jadi banyaknya variabel boleh berbeda atau bisa berbeda dengan banyaknya persamaan. Nah, pada sistem persamaan linear, setiap koefisien dari variabel yang tidak diketahui, yaitu A11, A12, dan seterusnya, itu dinamakan sebagai koefisien. Ya. Koefisiennya ini berupa konstanta. Ya. Jadi A11, A12, sampai A1N, A21, dan seterusnya, sampai AMN. Jadi ada M kali N buah koefisien, ya, yaitu yang dilabelkan dengan A11 sampai AMN, dan pada ruas kanan ya ada konstanta yang merupakan konstanta ruas kanan, yaitu B1 sampai Bm, ada M buah, ya. Nah, setiap SPL itu ada 3 possibility kalau dilihat dari solusinya. Yang pertama, SPL tersebut memiliki satu buah solusi yang unik. Jadi hanya memiliki satu saja solusi. Possibility yang kedua, SPL tersebut memiliki banyak buah solusi, yaitu tak berhingga buah solusi. Yang ketiga, SPL tersebut tidak memiliki solusi sama sekali. Dalam hal ini, jikalau sistem persamaan linear tidak memiliki solusi, maka sistem persamaan linear tersebut disebut sebagai tidak konsisten atau inkonsisten. Sedangkan jika sistem persamaan linear memiliki solusi, baik memiliki satu buah solusi unik ataupun memiliki tak hingga buah solusi, maka sistem persamaan linear tersebut disebut persamaan linear yang konsisten. Nah, sebuah sistem persamaan linear, seperti kita sudah lihat bentuk seperti ini, dapat disederhanakan menjadi bentuk matriks seperti ini. Bentuk matriks ini seringkali disebut sebagai augment matrix, ya, atau matriks yang ditempel sebetulnya. Jadi matriks koefisien, ya, ditempelkan dengan matriks koefisien konstanta ruas kanan, ya. Gabungannya disebut augment matrix. Ya, ini lebih singkat penulisannya dibanding ini. Ya, maknanya adalah sama. Ya, hanya variabelnya x1 sampai xn tidak ditampilkan. Nah, sebelum kita masuk ke teknik yang akan dipakai untuk mencari solusi SPL, kita harus mengetahui dulu sebuah bentuk dari matriks yang disebut bentuk row echelon atau reduced row echelon. Dalam beberapa textbook, bentuk reduced row echelon seringkali dinamakan bentuk canonical form, ya, bentuk canonical form. Nah, seperti apa bentuk reduced row echelon dan row echelon? Kita akan lihat ada 4 syarat. Syarat 1 sampai 3, ya, itu adalah syarat yang diperlukan supaya sebuah matriks berbentuk row echelon.
Sedangkan syarat 1, 2, 3, 4 itu diperlukan untuk sebuah matriks supaya disebut sebagai reduced row echelon. Syarat yang pertama, jikalau sebuah baris pada sebuah matriks tidak semuanya adalah bilangan 0, jadi ada bilangan yang bukan 0, maka bilangan pertama yang bukan 0 pada baris tersebut haruslah bilangan 1, haruslah angka 1. Angka 1 ini spesial, dan angka 1 ini disebut sebagai leading one. Ya, karena dia berada di paling kiri. Syarat nomor 2. Kalau ada sebuah baris atau lebih yang semuanya berisi angka 0, maka baris-baris tersebut haruslah ditaruh di paling bawah dari matriks. Sekali lagi, jika ada baris-baris yang seluruhnya angka 0, maka baris tersebut haruslah ditaruh di bawah, di paling bawah dari matriks. Syarat nomor 3, kalau ada dua baris yang tidak semuanya mengandung 0, dan leading one pada baris yang bawah itu harus lebih ke kanan dibanding leading one yang ada di atasnya. Sekali lagi, jikalau ada dua baris yang tidak semuanya mengandung 0, ya, tetapi ada leading one-nya, maka leading one baris yang lebih bawah itu harus lebih menjorok ke kanan dibandingkan leading one yang di atasnya. Nah, jikalau syarat 1, 2, 3 ini dipenuhi, maka matriks tersebut sudah berbentuk row echelon. Syarat keempat, setiap kolom yang mengandung sebuah leading one haruslah mengandung 0 pada angka-angka yang lain pada kolom tersebut. Nah, jikalau syarat 4 ini juga dipenuhi, maka matriks tersebut dapat disebut sebagai matriks reduced row echelon. Perbedaan matriks row echelon dan reduced row echelon adalah matriks reduced row echelon haruslah mengandung kolom yang ada leading one, di mana sisanya pada kolom yang sama tersebut haruslah angka 0. Sedangkan yang row echelon tidak harus 0. Nah, ini adalah beberapa contoh matriks berbentuk row echelon dan reduced row echelon. Ini adalah contoh matriks yang row echelon. Ya, Anda lihat 3 syarat dipenuhi. Ya, ini adalah leading one-nya. Ini juga row echelon. Ya, ini leading one-nya. Ini baris yang tidak mengandung angka apapun, baris yang hanya mengandung 0, ada di paling bawah matriks. Ini juga row echelon. Ini leading one-nya ada 3, 1, 2, 3. Ya, yang ini leading one-nya, ini dan ini leading one-nya, ini. Sedangkan ini adalah contoh matriks yang berbentuk reduced row echelon. Ya, ini leading one-nya, dan kalau diperhatikan setiap kolom yang mengandung leading one, ya angka lainnya haruslah 0. Ya, leading one 0 0, leading one 0 0, leading one 0 0. Ini leading one 0 0, 0 leading one 0 0 0 leading one. Ya, ini leading one 0 0 0 semua, ini leading one, sisanya juga 0. Ya, jadi ini leading one, 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 leading one. Dan matriks yang berisi 0 semua, by definition adalah matriks reduced row echelon. Nah, selanjutnya adalah kita akan lihat apa yang disebut dengan operasi baris elementer atau OBE. Dalam bahasa Inggris disebut elementary row operation atau ERO. Ada 3 OBE. Yang pertama adalah mengalihkan sebuah kolom, sebuah baris, ya, dengan sebuah bilangan yang bukan 0. Operasinya seringkali dilambangkan seperti ini. Jadi row ke J diupdate dari
nilai row ke J mula-mula dikalikan dengan sebuah bilangan bukan 0, yaitu C. Yang kedua, menukar dua baris. Jadi row ke I ditukar dengan row ke J. Yang ketiga, menambahkan ya pada sebuah baris kelipatan baris yang lain. Atau menambahkan sebuah kelipatan baris pada baris yang lain. Ya. Seringkali notasi ini dituliskan sebagai row ke J diupdate dari nilai row ke J yang lama ditambah dengan kelipatan baris ke I. Dalam hal ini baris ke I dikalikan dengan konstanta C. Ditambahkan pada baris ke J, hasilnya ditaruh pada baris ke J. Nah, 3 OBE ini menjadi 3 operasi yang penting pada algoritma eliminasi Gauss ataupun eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kita akan masuk ke algoritma eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Untuk eliminasi Gauss, sebuah matriks yang sudah berbentuk augment, itu kita lakukan OBE berkali-kali, ya, kita lakukan operasi baris elementer berkali-kali, sehingga matriks akhirnya ya berbentuk row echelon. Ini adalah eliminasi Gauss. Sedangkan eliminasi Gauss-Jordan itu pada sebuah matriks yang sudah berbentuk augment, kita lakukan OBE berulang-ulang sampai nanti hasil akhirnya matriks tersebut berbentuk reduced row echelon. Nah, kita akan melihat contohnya. Contohnya adalah di sini kita memiliki sebuah sistem persamaan linear. Dalam hal ini ada 3 variabel, yaitu X, Y, Z, dan 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita akan selesaikan, kita akan cari solusinya dengan eliminasi Gauss. Ya, baik. Nah, kita akan lihat langkah-langkahnya. Persamaan ini, sistem persamaan ini, SPL ini, kita jadikan dulu sebagai matriks augment. Augment matrix ya. Jadi kita lihat bahwa ini adalah matriks koefisien 5, 5, 10, 2, 4, min 3, 3, 6, min 5. Ini adalah matriks koefisien. Sedangkan bilangan pada ruas kanan 45, 1, 0. Nah, matriks ini ekuivalen dengan SPL ini. Oke, pertama yang akan kita lakukan adalah dengan tujuan kita supaya matriks ini menjadi row echelon. Pertama kita harus menciptakan leading one. Ya. Jadi asalnya bilangan 5, kita harus jadikan leading one. Kita harus jadikan bilangan 1. Nah, ini saya jadikan 1 nih yang merah. Caranya bagaimana? Ada 3 OBE yang bisa kita pakai. Yang paling mudah adalah OBE nomor 1, yaitu mengalihkan sebuah baris dengan sebuah bilangan bukan 0. Dalam hal ini, kita mengalihkan baris pertama dengan bilangan 1/5. Karena 5 dikali 1/5 adalah 1. Ya, sehingga 5 kali 1/5 adalah 1. Demikian juga bilangan 5 ini yang kedua. Dikalikan 1/5 hasilnya 1. Bilangan 10 dikalikan 1/5 hasilnya 2. Bilangan 45 dikalikan 1/5 hasilnya 9. Operasi ini ditulis sebagai row 1 diupdate dari 1/5 dari nilai row 1 sebelumnya. Sehingga hasilnya adalah 1129. Baik, berikutnya adalah karena syarat dari row echelon, matriks row echelon adalah kalau ada sebuah baris yang memiliki leading one,
di bawahnya haruslah bilangan 0. Tidak boleh ada leading one yang lain. Sehingga langkah berikutnya adalah kita harus mengenolkan angka 2 dan 3 ini. Kita harus mengenolkan angka 2 dan 3. Bagaimana caranya? Setelah kita memiliki leading one yang warna merah ini, yang satu, kita bisa mengenolkan angka 2 dan 3 ini berdasarkan leading one yang sudah ada. Leading one yang sudah ada ini kita pegang, biasanya seringkali kita sebut sebagai pivot atau pegangan, ya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan OBE nomor 3. OBE nomor 3, kalau lupa, saya akan balik lagi. OBE nomor 3 adalah menambahkan pada sebuah baris kelipatan baris yang lain. Nah, untuk bilangan 2 ini, kalau saya hendak nolkan, bisa dengan cara melakukan OBE nomor 3, yaitu 2 saya tambahkan dengan minus 2 kali 1. Di mana satunya ini adalah leading one. Sekali lagi, 2 ditambah minus 2 dikali 1. Sehingga OBE-nya menjadi row 2, update dari row 2 ditambah minus 2 kali row 1. Sehingga 2 ditambah min 2 kali 1 hasilnya 0. Sedangkan 4 akan berubah menjadi 4 ditambah minus 2 kali 1. Hasilnya adalah 2. Angka min 3 berubah menjadi min 3 tambah minus 2 dikali 2. Sehingga min 3 berubah menjadi minus 7. Angka 1 berubah menjadi 1 ditambah minus 2 kali 9. Sehingga 1 berubah menjadi minus 17. Nah, ini hasil dari OBE nomor 3 pada baris 2. Berikutnya adalah angka 3 kita harus nolkan berdasarkan pivot yang satu ini. 3 supaya jadi 0 kita bisa lakukan dengan cara seperti ini, yaitu 3 ditambah minus 3 dikali 1. Hasilnya adalah 0. Sehingga OBE-nya berbentuk row 3 diupdate dari row 3 ditambah minus 3 kali row 1. Jadi 3 ditambah minus 3 kali 1 hasilnya adalah 0. Demikian juga angka 6 di sini. 6 ditambah minus 3 dikali 1 adalah 3 hasilnya. Minus 5 akan berubah menjadi minus 5 ditambah minus 3 dikali 2, hasilnya adalah minus 11. Dan 0 akan berubah menjadi 0 ditambah minus 3 dikali 9, hasilnya adalah minus 27. Nah, ini adalah OBE nomor 3 dilakukan pada baris 3. Kita lihat di sini bahwa matriks ini di bawah leading one sudah 0. Berikutnya adalah kita harus menciptakan leading one pada baris yang kedua. Caranya adalah kita lihat angka 2, kita akan jadikan angka 1. Yang paling mudah adalah dengan mengalihkan angka 2 dengan setengah. Sehingga operasi barisnya menjadi row 2 diupdate dari setengah kali row 2 mula-mula. Jadi 2 dikalikan setengah hasilnya 1. Dan 1 ini adalah leading one. Minus 7 diupdate menjadi minus 7 per 2. Minus 17 diupdate menjadi minus 17 per 2. Bereslah OBE nomor 1, yaitu mengalihkan dengan setengah pada setiap elemen baris di baris kedua ini. Berikutnya kita harus mengenolkan angka 3. Ya, kita akan bisa lakukan pengenolan nomor 3 ini berdasarkan leading one yang di atasnya, yang sudah dimerahkan ini. Jadi, leading one ini menjadi pivot. Caranya bagaimana? Seperti biasa, kita akan menggunakan OBE nomor 3.
yaitu 3 ditambah min 3 kali 1. Sehingga OBE-nya adalah row 3 diupdate dari row 3 ditambah minus 3 dikali R2. Ya. Karena row 2-nya di sini adalah leading one. Sehingga 3 ditambah minus 3 kali 1 hasilnya adalah 0. Ya, dan minus 11 ditambah minus 3 dikali minus 7 per 2. Sekali lagi, minus 11 ditambah minus 3 dikali minus 7 per 2. Hasilnya adalah minus setengah. Minus 27 ditambah minus 3 kali minus 17 per 2, hasilnya adalah minus 3 per 2. Selesailah OBE nomor 3 untuk baris ketiga. Berikutnya, min setengah kita harus dijadikan leading one. Caranya sederhana, yaitu kita kalikan saja dengan minus 2 supaya min setengah menjadi 1. Sehingga baris 3 ini, setiap elemennya kita kalikan dengan minus 2. Atau row 3 diupdate dari minus 2 kali row 3. Min setengah dikali minus 2 hasilnya 1 menjadi leading one. Minus 3 per 2 dikalikan minus 2 hasilnya adalah 3. Sampai sini matriks yang kita dapat, kita peroleh, ini sudah berbentuk row echelon. Ya, di mana ada 3 leading one di sini. Matriks ini kita konversikan balik menjadi bentuk persamaan. Kalau kita lihat di sini ini X ditambah Y ditambah 2 kali Z sama dengan 9. Dan persamaan yang kedua, Y dikurangi 7 per 2 kali Z sama dengan minus 17 per 2. Persamaan yang terakhir, Z sama dengan 3. Nah, kita lihat dari persamaan ini bahwa kita sudah memperoleh nilai variabel Z, yaitu 3, dari persamaan yang ketiga. Untuk mencari variabel Y dan variabel X, ya, nilai variabel X dan variabel Y, kita bisa lakukan prosedur yang namanya substitusi balik atau back substitution in English. Caranya adalah nilai yang kita sudah dapat, yaitu Z sama dengan 3 ini, kita substitusikan, kita masukkan ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan yang di atasnya. Kalau kita masukkan Y dikurangi 7 per 2 kali 3, Z-nya ini sama dengan 3, akan sama dengan min 17 per 2. Sehingga, ya, kalau kita masukkan Z sama dengan 3, ke persamaan yang kedua ini, Y dikurangi 7 per 2 kali 3 akan sama dengan min 17 per 2. Makanya Y akan sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat Z sama dengan 3, Y sama dengan 2. Kita akan substitusikan Z sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 ke persamaan yang pertama, yang paling atas. Ya, sehingga kalau kita masukkan Z sama dengan 3, Y sama dengan 2 ke persamaan 1, maka didapat X ditambah 2, yaitu Y-nya, ditambah 2 dikali 3, yaitu Z-nya, ini akan sama dengan 9. Maka X sama dengan 1. Jadi kita sudah dapat solusi lengkap dari SPL ini. Yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. SPL ini memiliki satu solusi unik. Ya, satu solusi unik berupa X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Inilah eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss-nya sendiri sebetulnya prosedurnya stop sampai sini, tetapi ada prosedur tambahan yang disebut dengan back substitution untuk mendapatkan semua solusi. Ya, back substitution disebut back substitution karena memang arahnya adalah dari bawah ke atas, ya, terbalik, bukan dari atas ke bawah. Makanya disebut substitusi balik atau back substitution. Nah, inilah algoritma eliminasi Gauss yang bisa dilakukan pada sebuah SPL. Berikutnya adalah varian dari eliminasi Gauss yang sudah dimodifikasi yang disebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan ini memiliki kemiripan dengan eliminasi Gauss.
Hanya saja memiliki keunggulan tidak memerlukan substitusi balik atau back substitution. Kenapa? Karena matriks tujuan dari eliminasi Gauss-Jordan adalah matriks yang bentuknya reduced row echelon. Tidak seperti eliminasi Gauss yang tujuannya adalah matriks row echelon. Kalau kita lihat prosedurnya adalah sama. Sampai tahap sini, eliminasi Gauss, prosedurnya adalah sama dengan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, kita lihat. Kita akan ulangi dari awal. Ya, ini adalah matriks augment. Lalu kita akan membuat leading one dari angka 5 ini dengan menggunakan R row 1 update dari 1/5 row 1 sehingga didapatkan ini bilangan ini 1129. Lalu dengan prosedur yang sama dengan eliminasi Gauss, ini di bawah 1 ini harus dinolkan, jadi angka 2 dan 3 harus 0 sehingga dilakukan OBE nomor 3 pada baris 2 dan 3 yaitu row 2 update dari row 2 ditambah min 2 kali row 1. Dan pada baris 3, row 3 diupdate dari row 3 ditambah min 3 kali row 1. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu kita menciptakan leading one dari 2 dengan cara mengalihkan baris kedua dengan setengah. Yaitu OBE nomor 1, yaitu row 2 update dari setengah kali row 2. Sehingga didapatkan 1 min 7/2 min 17/2. Nah, sampai sini prosedur eliminasi Gauss-Jordan tepat sama dengan eliminasi Gauss. Tetapi untuk prosedur berikutnya ada perbedaan sedikit, ya, yaitu jikalau pada eliminasi Gauss kita hanya menolkan angka 3, sedangkan eliminasi Gauss-Jordan angka 1 pun yang di atas leading one ini haruslah dinolkan. Kenapa? Karena matriks reduced row echelon itu wajib jikalau memiliki leading one maka matriks berbentuk reduced row echelon wajib di part lainnya harus 0. Jadi kalau ini leading one, yang ini harus 0, ini juga harus 0. Sehingga pada eliminasi Gauss-Jordan ini harus dinolkan juga. Nah, jadi untuk menolkan ini digunakan lagi OBE nomor 3 pada baris 1, yaitu 1 ditambah min 1 kali 1. Sehingga bentuknya menjadi row 1 diupdate dari row 1 ditambah min 1 dikali row 2. Sehingga 1 dikali 1 ditambah min 1 kali 1 hasilnya adalah 0. Dan 2 ditambah min 1 kali min 7/2 hasilnya adalah 11/2. 9 ditambah min 1 kali min 17/2 hasilnya adalah 35/2. Ini adalah OBE nomor 3 pada baris 1 untuk menolkan angka 1 yang ini. Berikutnya adalah kita menolkan 3, yaitu 3 ditambah minus 3 dikali 1. OBE-nya row 3 diupdate dari R3 di row 3 ditambah minus 3 kali row 2. Sehingga 3 ditambah min 3 kali 1 hasilnya adalah 0. Min 11 ditambah minus 3 kali min 7/2 hasilnya adalah min setengah. Minus 27 ditambah minus 3 kali min 17/2 hasilnya adalah minus 3/2. Nah, sampai sini ya, kita harus membuat min setengah ini menjadi leading one. Jadi, supaya min setengah menjadi leading one, kita harus kalikan dengan min 2. Jadi, kita lakukan OBE nomor 1, yaitu min setengah dikali minus 2. Hasilnya adalah 1. Minus 3/2 dikalikan minus 2, hasilnya adalah 3. Jadi ini adalah OBE nomor 1 dilakukan pada baris ketiga. Yaitu row 3 diupdate dari minus 2 kali row 3. 1 ini menjadi leading one. Nah, berikutnya adalah karena ini leading one, maka bilangan lainnya haruslah bilangan 0. Sehingga kita harus menolkan bilangan yang 11/2 dan minus 7/2 ini.
dengan menggunakan OBE nomor 3. Diaplikasikan pada baris pertama dan baris kedua. Nah, 11/2 kita akan nolkan ya dengan menggunakan pivot baris ketiga, yaitu si leading one ini. Jadi 11/2 ditambah minus 11/2 dikali 1, hasilnya jadi 0. Sehingga OBE nomor 3-nya menjadi row 1, diupdate dari row 1 ditambah minus 11/2 dikali row 3. Sedangkan yang kedua ini, minus 7/2 dinolkan dengan cara minus 7/2 ditambah 7/2 kali 1. Supaya hasilnya 0. Jadi, OBE nomor 3 pada baris 2 ini berbentuk row 2, diupdate dari row 2, ditambah 7/2 dikali row 3. Nah, kita lihat, pada row 1, 11/2 ditambah min 11/2 dikali 1, hasilnya 0. 35/2 ditambah min 11/2 dikali min 17/2, hasilnya adalah 1. Oh, sorry, saya koreksi. 35/2 ditambah min 11/2 dikali 3. Hasilnya adalah 1. Untuk baris kedua, minus 7/2 ditambah 7/2 dikali 1, hasilnya adalah 0. Minus 17/2 dikali, minus 17/2 ditambah 7/2 dikali 3, hasilnya adalah 2. Nah, sampai sini selesailah prosedur kita karena matriks ini sudah berbentuk reduced row echelon. Anda lihat, setiap baris yang memiliki leading one, semua angkanya tempat lain selain 1 adalah 0. Nah, kalau ini sudah berbentuk reduced row echelon, kita bisa balikkan ke bentuk persamaan. Jadi kita konversi balik ke bentuk persamaan. Baris 1 persamaannya adalah X sama dengan 1. Baris 2, Y sama dengan 2. Baris 3, Z sama dengan 3. Voila, di sini kita sudah mendapatkan solusinya. Jadi, kita tidak memerlukan lagi substitusi balik. Ya, solusinya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Ya, inilah metode algoritma eliminasi Gauss-Jordan. Kita lihat perbedaannya sedikit tapi signifikan, ya. Baik, berikutnya. Berikutnya ada contoh, ya mungkin Anda bisa kerjakan di rumah, ya, sebagai latihan. Anda bisa lakukan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan untuk persamaan, sistem persamaan linear berikut ini. Dalam hal ini memiliki 5 variabel, X1, X2, X3, X4, X5, dan 3 persamaan. Ya. Berikutnya juga ada contoh lagi, ada 6 variabel dan 4 persamaan. Anda bisa lakukan eliminasi Gauss, Gauss-Jordan di rumah sebagai latihan. Nah, berikutnya kita akan belajar konsep yang namanya sistem persamaan linear homogen. SPL homogen itu adalah SPL biasa, tetapi ruas kanannya 0 semua. Ya, makanya disebut homogen. Nah, SPL homogen ini memiliki ciri khusus, yaitu dia pasti memiliki sebuah solusi unik. Kenapa? Karena kan kalau ruas kanannya 0 semua, setiap persamaan, kalau kita masukkan setiap variabelnya 0, yaitu X1, X2, sampai Xn 0, ya jelas hasilnya jadi 0, jadi benar. Makanya, tanpa usah capek-capek menghitung, kita bisa mendapatkan sebuah solusi, yaitu di mana semua variabelnya adalah 0, dan ini adalah solusi. Seringkali ini disebut sebagai solusi trivial. Ya, trivial itu artinya nggak usah capek-capek, nggak usah tanpa usaha. Kita langsung tahu bahwa X1 sama dengan X2 sama dengan Xn sama dengan 0. Semuanya 0 semua. Maka jadi benar semuanya. Karena itu disebut solusi. Nah, tetapi ada possibility apakah SPL homogen ini memiliki solusi yang lain selain 0 semua. Ya, jadi ada SPL ini memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, dia memiliki sebuah solusi unik saja, yaitu yang trivial, yaitu 0 semua, atau dia juga memiliki solusi yang lain. Dalam hal ini akan banyak atau tak hingga buah solusi, termasuk yang 0-nya.
Ya, itu adalah ciri-ciri SPL homogen. Sekali lagi, SPL homogen pasti memiliki solusi, setidaknya solusi yang trivial, yaitu semua variabelnya adalah 0. Tetapi dia juga bisa memiliki solusi yang lain, yaitu tak hingga buah solusi. Nah, kita akan lihat contohnya. Di sini kita memiliki sebuah SPL homogen. Terdiri dari 5 variabel dan 4 persamaan. Namakan saja variabelnya X1, X2, X3, X4, X5. Ya. Jadi kalau ini kita tuliskan dalam bentuk SPL, ya, mula-mula seperti begini. Ya. Ada 5 variabel, 4 persamaan. Homogen karena luas kanannya 0 semua. Kita akan coba kerjakan SPL ini dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Baik, pertama-tama kita harus jadikan ujung kiri atas, elemen paling ujung kiri atas dari matriksnya haruslah leading one. Caranya bagaimana? Banyak cara. Salah satunya adalah mengalihkan dengan setengah. Tetapi ada cara lain. Kalau kita lihat di bawahnya sudah ada leading one, ya, adalah lebih mudah untuk menukar baris yang pertama ini dengan baris yang mengandung leading one. Jadi kita tukar baris. Baris ke-1 ditukar dengan baris ketiga. Ya, exchange rows, ya. Jadi row 1 tukar dengan baris 3. Row 3 tukar dengan baris 1. Sehingga kalau kita lihat di sini, ya, baris 1 ini pindah ke atas. Baris ketiga pindah ke baris 1. Dan baris ke-1 pindah ke baris 3. Ya. Jadi yang elemen paling kiri atas menjadi 1. Sebut saja ini leading one. Ya. Berikutnya adalah kita harus nolkan bilangan, semua bilangan di bawahnya. Ada 2 yang belum nol, yaitu min 1 dan 2. Sehingga dengan OBE nomor 3, kita bisa lakukan pengnolan dengan cara min 1 ditambah 1 kali 1. Ya, yaitu OBE-nya adalah row 2, update dari row 2 ditambah row 1. Untuk yang bilangan 2 dinolkan dengan cara 2 ditambah minus 2 kali 1. Sehingga OBE-nya row 3 diupdate dari row 3 tambah minus 2 kali row 1. Kita proses setiap bilangan ini. Min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Min 1 ditambah 1 hasilnya 0. 2 ditambah minus 2 hasilnya 0. Minus 3 ditambah 0 hasilnya minus 3. 1 ditambah minus 1 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Berikutnya yang baris ketiga. 2 ditambah minus 2 dikali 1 hasilnya 0. 2 ditambah minus 2 kali 1 hasilnya 0. Min 1 ditambah min 2 dikali min 2 hasilnya adalah 3. 0 ditambah min 2 kali 0 hasilnya adalah 0. 1 ditambah min 2 kali min 1 hasilnya adalah 3. Dan 0 ditambah min 2 kali 0 hasilnya adalah 0. Sampai sini selesai, 0 semua. Berikutnya adalah kita akan bentuk leading one pada baris di bawahnya. Perhatikan bahwa di sini ada 3 0. Sedangkan kandidat leading one yang mungkin adalah yang di baris paling bawah. Sehingga kita lakukan lagi tukar baris. Yaitu baris kedua ditukar dengan baris keempat. Ya, baris kedua tukar dengan baris keempat. Dan jadikan ini sebagai leading one. Selanjutnya kita akan nolkan minus 2 dan 3. Nah, minus 2 kita nolkan dengan cara OBE nomor 3, yaitu minus 2 tambah 2 kali 1. Hasilnya 0. Dan yang 3 dinolkan dengan cara OBE nomor 3, yaitu 3 ditambah minus 3 kali 1. Sehingga OBE-nya berbentuk, untuk baris pertama, row 1
diupdate dari row 1 tambah 2 kali row 2. Row 3 diupdate dari row 3 tambah minus 3 kali row 2. Sehingga kalau kita lihat satu persatu, minus 2 tambah 2 kali 1 hasilnya adalah 0. 0 ditambah minus 2 kali 1, 0 ditambah 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Min 1 tambah 2 kali 1 hasilnya adalah 1. Berikutnya adalah 3 ditambah min 3 kali 1 hasilnya adalah 0. 0 ditambah min 3 kali 1 hasilnya adalah min 3. 3 tambah min 3 kali 1 hasilnya adalah 0. Nah, sampai sini kita sudah menciptakan satu leading one. Berikutnya adalah minus 3 di sini kita harus jadikan leading one. Ya, caranya simple, kalikan saja dengan minus sepertiga. Sehingga minus 3 kali min sepertiga hasilnya adalah 1. Ya, bilangan lainnya 0 jadi tetap 0. Berikutnya adalah kita harus nolkan 3 bilangan ini, yaitu 2, 1, dan min 3. Dengan prosedur yang sama, yaitu OBE nomor 3, kita nolkan satu-satu. 2 menjadi 0 dengan cara 2 ditambah min 2 kali 1. Hasilnya 0. Ya. OBE-nya adalah row 1, update dari row 1 tambah min 2 kali row 3. Sehingga 2 menjadi 0, 1 ditambah min 2 kali 0, hasilnya adalah 1. Ya. Berikutnya adalah 1 saya nolkan dengan cara 1 tambah min 1 kali 1. Sehingga 1 menjadi 0. Ya. OBE-nya row 2, update dari row 2 tambah min 1 kali row 3. Dan 1 berubah menjadi 1. Ya, karena 1 ditambah min 1 kali 0 hasilnya 1. Ya. Min 3 dinolkan dengan cara min 3 tambah 3 kali 1. Hasilnya adalah 0. Ya, yang lainnya sudah 0, jadi selesai. Nah, sampai sini matriksnya sudah berubah menjadi reduced row echelon. Nah, matriks berbentuk reduced row echelon ini dengan angka 1 ini yang merah ini adalah leading one, ada 3 leading one. Kalau kita konversi balik menjadi bentuk SPL, maka bentuknya menjadi X1 tambah X2 tambah X5 sama dengan 0. Lalu persamaan 2, X3 tambah X5 sama dengan 0. Persamaan 3, X4 sama dengan 0. Nah, baris yang terakhir isinya 0 semua. Sehingga tidak usah dituliskan. Walaupun bisa dituliskan, yaitu 0 sama dengan 0. Namun, 0 sama dengan 0 tidak ada gunanya untuk mendapatkan solusi dari SPL ini. Jadi, dengan kata lain, kita mereduksi dari SPL yang memiliki 4 persamaan menjadi 3 persamaan saja. Ya, jadi tambah sederhana bukan? Nah, kita akan cari solusinya dengan cara bagaimana? Pertama adalah kita identifikasi dari 5 variabel ini, X1, X2, X3, X4, X5, mana ya variabel yang bukan leading one. Yang bukan leading one, kalau kita lihat adalah X2. Ya, dan X5. Ya, karena X1 ini leading one. X3 juga milik leading one, X4 milik leading one. Jadi yang bukan leading one adalah X2 dan X5. Nah, variabel yang bukan leading one, kita misalkan dengan parameter. Jadi X2 saya misalkan sebagai S. Dan X5 saya misalkan sebagai T. Setelah kita memisalkan variabel yang bukan leading one ini menjadi parameter, yaitu X2 sama dengan S dan X5 sama dengan T, maka kalau kita masukkan, substitusikan ke dalam SPL yang menjadi X1 tambah S tambah T sama dengan 0. Persamaan kedua menjadi X3 tambah T sama dengan 0, persamaan 4 tidak berubah. Itu persamaan 3 tidak berubah, itu X4 sama dengan 0. Sehingga solusinya didapat dengan cara Anda lihat bahwa X1 sama dengan minus S minus T. X2 adalah S. X3 adalah minus T.
X4 adalah 0 dan X5 sama dengan T. Ya, kita mendapatkan solusi ini, dan solusi ini kita bisa lihat berapapun nilai S dan T kita masukkan, kita mendapatkan solusinya. Ya, jadi ada tak hingga buah solusi. Jikalau kita memasukkan S dan T-nya sebagai bilangan 0, maka ini akan menjadi solusi trivial, yaitu 0 semua. Coba saja masukkan S0 dan T0. Ya, maka X1 sama dengan 0, X2 0, X3 0, X4 0, X5 0. Jadi solusi trivial. Kita bisa mencari solusi lainnya yang bukan solusi trivial dengan memasukkan nilai berapapun selain 0 ke dalam S dan T. Misalnya S1, T1 itu menjadi X1 menjadi min 2, X2 menjadi 1, X3 min 1, X4 0, X5 1. Jikalau misalkan kita pilih S-nya 0, T-nya 1 juga bisa. Sehingga X1 menjadi min 1, X2 0, X3 min 1, X4 0, X5 1. Ya. Dan sebagainya. Anda bisa masukkan S dan T berapapun. Ya. Sehingga SPL ini memiliki solusi banyak sekali, yaitu tak hingga buah solusi. Nah, sampai sini kita sudah menyelesaikan eliminasi Gauss-Jordan untuk ya, SPL homogen seperti ini. Nah, contoh lain. Carilah kondisi B1, B2, dan B3 supaya SPL ini konsisten. Nah, untuk menemukan solusi dari SPL ini, ada satu prinsip yang harus kita lihat, yaitu ini. Jikalau dalam sebuah matriks, ya, ada satu baris yang isinya 0 semua, misalkan seperti ini, tetapi luas kanannya tidak 0, sekali lagi, jikalau ada sebuah baris pada sebuah matriks yang 0 semua, tetapi luas kanannya tidak 0, maka SPL tersebut tidak memiliki solusi atau tidak konsisten. Ya, sekali lagi, SPL yang tidak konsisten ciri-cirinya adalah jika Anda melakukan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan dan satu saat ditemukan bahwa sebaris tersebut ada satu baris yang isinya 0 semua, tapi luas kanannya tidak 0. Maka SPL tersebut tidak konsisten dan tidak memiliki solusi. Ya, supaya memiliki solusi, caranya adalah maka yang ini tidak boleh, kalau ini satu baris 0 semua, maka luas kanannya pun harus 0. Ya. Baik, kita akan lakukan prinsip itu untuk SPL yang akan kita selesaikan di sini. Jadi SPL di sini luas kanannya adalah B1, B2, B3. Nah, kita akan mencari kondisi B1, B2, B3 supaya SPL ini memiliki solusi atau konsisten. Kita akan lakukan eliminasi Gauss-Jordan. Baik. Nah, pertama, ya seperti biasa kita jadikan leading one. Tapi ini sudah leading one. Ya, berarti tugas kita tinggal menolkan 1 dan 2 yang di bawahnya. Ya, seperti biasa kita lakukan OBE nomor 3 pada baris 2 dan baris 3. 1 ditambah min 1 kali 1 hasilnya 0. Sehingga row 2 update dari row 2 ditambah min 1 kali row 1. Sehingga 1 menjadi 0, 0 jadi min 1, 1 jadi min 1, nah B2 ditambah min 1 kali B1 hasilnya adalah B2 min B1. Baris yang ketiga, 2 ditambah min 2 kali 1 hasilnya 0. Row 3 diupdate dari row 3 tambah min 2 kali row 1. OBE-nya. Jadi 1 berubah jadi min 1. 3 berubah jadi min 1. Dan B3 berubah menjadi, ada sedikit kotret-kotret di kertas, ya, yaitu B3 ditambah minus 2 kali B1. Hasilnya adalah B3 minus 2B1. Nah, berikutnya adalah kita harus menjadikan min 1 ini sebagai leading one. Jadi mudah saja kalikan sebaris dengan min 1. Min 1 kali min 1 hasilnya 1. Dan ini jadi leading one. Ini berubah min 1 kali min 1 hasilnya 1. Dan B2 min B1 dikali min 1 hasilnya berubah menjadi B1 kali min B2. Berikutnya adalah kita nolkan 1 dan min 1 ini karena ini adalah leading one.
Yang satu berubah menjadi 0 dengan cara 1 tambah min 1 kali 1. OBE-nya adalah row 1 diupdate dari row 1 tambah min 1 kali row 2. Ya, dan yang min 1 berubah menjadi 0 dengan cara min 1 ditambah 1 kali 1 hasilnya 0. Ya, sehingga OB-nya adalah row 3 berubah diupdate dari row 3 tambah row 2. Baik, yang baris pertama ya, 1 ditambah min 1 kali 1 adalah 0. Yang 2 berubah menjadi 1. B1 berubah menjadi B2. Dari mana? B1 ditambah min 1 kali row 2. Row 2-nya ini adalah B1 min B2. Anda ambil kertas, Anda lakukan kotret-kotret. Ya, B1 tambah min 1 kali dalam kurung B1 min B2. Hasilnya adalah kalau betul B2. Ya. Berikutnya yang baris 3. Min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Min 1 tambah 1 hasilnya 0. Dan ini B3 min 2 B1 ditambah B1 min B2. Ambil kertas, kotret-kotret. Kalau Anda lakukan hasilnya dengan sedikit aljabar aritmatika zaman SMA, Anda dapatkan bahwa min 1, B3 min 2 B1 ditambah B1 min B2 hasilnya adalah min B1 min B2 tambah B3. Ya, karena B1 min 2 B1 adalah min B1, ya, min B2-nya tetap, ya, B3-nya tetap. Ya, jadi min B1 min B2 plus B3. Nah, sampai sini selesai prosedur eliminasi Gauss-Jordan karena ini sudah matriksnya sudah berbentuk reduced of echelon. Nah, Anda lihat baris yang ketiga ini 0 semua koefisiennya. Seperti tadi dibilang, supaya SPL ini konsisten, angka ini, angka yang di ruas kanan tidak boleh, supaya konsisten haruslah 0. Karena kalau ini bilangan ininya tidak 0, maka SPL tersebut tidak memiliki solusi. Jadi tidak konsisten, inkonsisten. Sehingga supaya konsisten, kalau ini sebar sini 0 semua, maka di sini wajib 0. Jadi min B1, min B2 plus B3 sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kalau dipindahkan ruas, min B1, min B2 ini ke ruas kanan, menjadi B3 sama dengan B1 tambah B2. Jadi inilah kondisi yang diperlukan supaya SPL ini memiliki solusi. Baik itu solusinya tunggal ataupun solusinya tak berhingga buah. Nah, Anda bisa tes, bisa cek dengan memisalkan B1, B2, dan B3 menjadi angka. Ya, jikalau syarat ini tidak dipenuhi, maka SPL ini tidak konsisten, tidak memiliki solusi. Ya, silakan dicek. Jikalau misalkan saya ambil saja B1 1, B2 3, maka B3 wajib 4. Ya, jadi kalau ini 1, ini 3, maka ini haruslah 4. Kalau ini enggak 4, nanti SPL-nya enggak ada solusi. Ya. Kalau misalnya B1-nya min 3, B2 5, ya, maka B3 harus 2 dan seterusnya, ya. Anda bisa cek dengan angka. Baik, demikianlah sesi eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan ya pada pembelajaran ini.